Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Wahda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tentunya memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini, di hari yang ke-20, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam suasana keimanan, sedang berpuasa dan juga bersama-sama ingin mendapatkan kebaikan dari apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka melalui program yang singkat ini, insya Allah kita berharap semoga ini adalah bagian dari kebaikan yang bisa kita dapatkan dalam rangkaian ibadah kita di bulan yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini. Pemirsa Wahda TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga beliau, para sahabat beliau dan tabi'in, atba'ut tabi'in, termasuk kita kaum muslimin yang berusaha untuk istiqamah menjalani sunnah-sunnah beliau, termasuk di dalamnya sunnah beliau di dalam melaksanakan ketaatan di bulan yang mulia ini. Alhamdulillah, di kesempatan berbahagia ini kita akan mengkaji hal-hal yang kaitannya dengan 10 hari terakhir, yang lebih khusus berkenaan dengan malam Lailatul Qadar. Tetapi sebelumnya kita ingin mengetahui bagaimana keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir, kita bayangkan bagaimana kita hidup di dalam suasana tersebut. Pemirsa sekalian rahimani rahimakumullah jami'an, dikabarkan oleh ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-laila wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zar. Hadis ini tentunya menggambarkan kepada kita bagaimana semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyambut 10 malam terakhir tersebut. Beliau menyampaikan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr, ketika beliau memasuki 10 malam terakhir dari bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, beliau ahyal lail, menghidupkan malamnya. Kemudian wa ayqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarga beliau, keluarganya, istri-istrinya, termasuk juga anak-anaknya beliau, wajadda, kemudian bersungguh-sungguh, wasyaddal mi'zar, dan mengencangkan sarung beliau. Pemirsa sekalian rahimakumullah jami'an, kaum muslimin yang berbahagia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut informasi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, yang pertama ketika beliau memasuki 10 malam terakhir adalah ahyal lail, beliau menghidupkan malam-malamnya, menghidupkan malam-malam di 10 malam terakhir tersebut. Dan yang maksud dengan menghidupkan malamnya adalah beliau begadang di 10 malam terakhir tersebut dengan melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahyal lail. Padahal dalam sunnah beliau
tentang bagaimana seorang muslim ya berkenaan dengan hak-hak tubuhnya, hak-hak dirinya, pribadinya, keluarganya, ya beliau tidak menganjurkan atau tidak mensunnahkan untuk tidak istirahat ya semalam suntuk, walaupun dalam rangka melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau menghidupkan malamnya sebagaimana ketika ditanya tentang bagaimana keseharian beliau, ya beliau diinformasikan ya kepada kita bahwasanya beliau ya tidur, ya menghidupkan malamnya kemudian beliau tidur. Namun kenapa ketika menghadapi 10 malam terakhir beliau menghidupkan malamnya, beliau ya bergadang dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail. Ya, di sini menunjukkan betapa keagungan dan keutamaan dari waktu tersebut sehingga beliau ya menghidupkannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maksud dengan ya ahyal lail. Ya. Ya. Kenapa dikatakan ahya yuhyi, ya menghidupkan malamnya? Karena ya ahya menghidupkan atau hidup adalah lawannya mati. Dan tidur itu adalah ya akhul maut, adalah saudaranya mati. Ya, sehingga ketika beliau menghidupkan malamnya artinya beliau tidak tidur. Ya. Dan ini kita melihat bagaimana semangat beliau di 10 malam terakhir tersebut. Ya. Dan tentunya sekali lagi tidaklah beliau melaksanakan ini kecuali menunjukkan betapa 10 malam terakhir ini adalah waktu yang afdal, waktu yang sangat ya mulia, waktu yang di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Ya, paling tidak keutamaan yang besar yang dimiliki oleh 10 malam terakhir tersebut adalah Lailatul Qadar. Kemudian pemirsa sekalian, yang kedua adalah wa ayqadha ahlahu. Ternyata beliau adalah ya sosok kepala rumah tangga yang menjadi tauladan bagi kita semuanya. Kesalehan beliau tidak hanya diinginkan untuk pribadi, ya pribadi beliau sendiri, tetapi bagaimana kesalehan tersebut ya bisa tersebar kepada anggota keluarga beliau. Olehnya itu, ya dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau ya menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Ya, olehnya itu ini yang menjadi teladan kita semuanya ya kepada para ikhwah sekalian, kepada kaum muslimin sekalian, ya khususnya ya setiap kepala rumah tangga, ya kepada bapak-bapak sekalian yang telah memiliki semangat untuk menghidupkan malamnya di 10 malam terakhir ini, maka jangan lupa ya juga membangunkan keluarganya, menebarkan kesalehan tersebut ya di tengah-tengah keluarganya. Wa ayqadha ahlahu. Ya, tentunya membangunkan dalam rangka mereka pun bisa melaksanakan ibadah bersama kita. Ya. Kemudian yang ketiga dalam gambaran ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya dalam hadis ini beliau ya gambaran yang ketiga adalah wajadda, bersungguh-sungguh. Ya, jadi ahyal lail wa iqadha ahlahu wajadda, menghidupkan malam, membangunkan keluarganya, kemudian dikuatkan wajadda, ya bersungguh-sungguh. Jadi tidak hanya sekedarnya saja menjalani rutinitas, ya karena kita sudah masuk 10 malam terakhir, dalamnya ada Lailatul Qadar, maka ya hidupkan dengan ya biasa-biasa saja. Ya, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Bahkan dalam gambaran hadis ini wajad disebutkan jadda, bersungguh-sungguh. Ini ya menambah bagaimana ya semangat beliau ya dalam gambaran hadisnya yang kita bacakan tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah wasyaddal mi'zar, ya mengencangkan kain sarung beliau. Ya. Dan ini ya menunjukkan atau sebagai kinayah, kiasan bahwasanya beliau ya tidak menggauli istri beliau. Ya. Karena fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal hal tersebut adalah sesuatu yang ya yang mubah. Ya, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ya, dalam surat Al-Baqarah
Allah Subhanahu wa taala ya berfirman bahwasanya di antara hal yang boleh kita lakukan ya di malam hari adalah uhilla lakum lailatus siyam arrafathu ila nisaikum, menggauli istri-istri. Ya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya karena keutamaan yang besar dari 10 malam terakhir ini ya beliau ya meninggalkan hal tersebut, bukan berarti mengharamkan, tetapi memalingkan ya konsentrasi dan waktu beliau untuk ya melakukan hal yang lebih afdal. Apa itu? Adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pemirsa sekalian. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pribadi yang telah mendapatkan jaminan ya jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi bagaimana semangat beliau ketika memasuki 10 malam terakhir? Ya, bandingkan dengan kita. Apa yang ya jaminan apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, dibandingkan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ya nabi. Ya, memiliki ya keutamaan yang besar, dan kita adalah ya hamba yang biasa. Ya, tetapi bagaimana kebaikan yang bisa kita persembahkan untuk pribadi kita sebagai bekal ya untuk menghadapi kehidupan yang abadi, dan tentunya kehidupan duniawi yang harus kita jalani ya sebagai jatah umur kita di dunia yang fana ini. Maka tidak ada bekal yang penting kecuali adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan. Yang itu tentunya kita bisa usahakan di antaranya ya di dalam menghidupkan ibadah, menghidupkan malam-malam 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan ini. Beliau, pemirsa sekalian, adalah pribadi yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Telah diampuni dosa-dosa beliau yang lampau maupun yang akan datang. Ya, ini jaminan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya, sedangkan kita tidak ada jaminan untuk kita. Ya, kecuali ya apa yang telah disampaikan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hal itu kita bisa dapatkan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah pribadi beliau, tetapi ya lihatlah apa yang ya beliau lakukan ketika memasuki 10 malam terakhir. Ya. Jadi jika kita ya adalah ya hamba Allah yang sangat jauh ya kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lalu kemudian kita tidak memiliki semangat atau paling tidak berusaha untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ya apa yang bisa kita berikan ya sebagai kebaikan dan ketaatan untuk pribadi kita. Ya, maka semoga hadis yang kita bacakan tadi ya sebagai spirit ya penyemangat untuk kita semuanya ya, dan tentunya kita sebagai orang-orang beriman untuk ya saling mengingatkan satu sama lainnya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ya, dan sekali lagi ya bahwa kondisi yang kita hadapi di saat ini ya kondisi menghadapi wabah COVID-19, kemudian kondisi kita ya diperintahkan untuk mengikuti perintah dari ya waliul amr ya, sehingga kita menghadapi ya kondisi PSBB, pembatasan sosial berskala besar, ya harus berada ya di rumah, dan juga ya banyak hal yang harus kita lakukan di rumah ya, bahkan semuanya ya diliburkan ya. Maka ini tentunya sebagai kesempatan bagi kita untuk bisa fokus beribadah bersama keluarga kita. Ya. Dan ya tentunya jangan sampai hal itu justru menjadikan kita bermalas-malasan. Meskipun tentunya hal yang berbeda adalah kita ya tidak bisa melaksanakan ibadah 10 malam terakhir ini di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka olehnya itu ya jadikan kondisi ini sebagai ya kesempatan kita untuk berihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika di tahun-tahun sebelumnya kita bisa melaksanakan ya dan merasakan nikmatnya ibadah i'tikaf dan qiyamul lail di rumah Allah Subhanahu wa taala, ya maka ya harapkan pahala dan kebaikan
ya kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita berada di rumah. Ya, karena ya seorang mukmin itu bisa mendapatkan ya pahala kebaikan dari ibadah ya dan amal soleh yang dia biasa lakukan ketika dalam kondisi normal. Ya, hal itu bisa dia dapatkan ya ketika dia terhalangi untuk bisa melakukannya, ya terhalang oleh sakit, terhalang oleh keadaan, atau terhalang oleh safar, ya dan segala hal-hal yang menghalangi dirinya. Maka ya tidak diragukan lagi, ya kondisi yang ada sekarang ini adalah kondisi yang menghalangi kita untuk bisa melaksanakan hal itu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada satu keutamaan dan juga kebaikan, yaitu berihtisab, memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disebutkan, dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu bisa kita dapatkan selama itu merupakan kebaikan yang biasa kita lakukan dalam kondisi yang normal. Pemirsa sekalian rahimakumullah jami'an, ya. Kesempatan berbagi ini kita sedikit akan menjelaskan tentang Lailatul Qadar, ya. Yang mana ini adalah inti perburuan orang-orang saleh, ya. Orang-orang saleh di 10 malam terakhir, ya. Apa itu Lailatul Qadar? Ya, dalam Al-Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an telah menjelaskan kepada kita tentang malam Lailatul Qadar dalam surat ya Ad-Dukhan ayat 1 sampai 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hamim, ya wal kitabil mubin, ya Hamim wal kitabil mubin, dan ya Alkitab Al-Qur'an yang menjelaskan, ya Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh berkah, ya. Inna kunna munzirin, ya sesungguhnya kami ya memberikan ya peringatan, ya. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, ya. Fiha, ya, ini menunjukkan fiha di malam Lailatul Qadar tersebut, ya yufraqu kullu amrin hakim, ya dirinci segala perkara-perkara ya yang ditetapkan dengan penuh kebijaksanaan. Fihi yufraqu kullu amrin hakim, ya perkara yang bijaksana. Amrun min indina, ya perkara dari ya sisi kami. Inna kunna mursilin, sungguhnya kami ya adalah yang ya mengutus para rasul, rahmatan min rabbika, ya sebagai bentuk rahmat kasih sayang dari Rabbmu, innahu huwas sami'ul alim, sungguhnya dia maha mendengar dan maha mengetahui. Pemirsa sekalian, ya dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya ya Al-Quran diturunkan di malam yang penuh ya kemuliaan tersebut. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, ya. Jadi ini yang pertama menunjukkan kemuliaan dari malam Lailatul Qadar tersebut, bahwasanya dia adalah malam yang diturunkannya Al-Quran padanya, ya. Dan yang kedua, ya jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya dia adalah malam diturunkannya Al-Quran, ya. Mubarakah, kemudian yang kedua adalah disifati malam tersebut dengan penuh malam mubarakah, ya Lailatul Mubarakah, malam yang penuh keberkahan, ya. Dan ya telah sahih ya dari para ulama salaf, ya di antaranya Abdullah bin Abbas, ya Qatadah dan Sa'id bin Jubair dan Ikrimah serta Mujahid dan imam-imam yang lainnya, ya anna al-lailal mubarakah, bahwasanya dimaksud dengan al-lailah al-mubarakah, malam yang penuh keberkahan, ya yang di dalamnya yang padanya diturunkan Al-Qur'an, dia adalah merupakan Lailatul Qadar, ya. Kemudian selanjutnya, jadi yang pertama diturunkan Al-Quran, yang kedua Lailatul Mubarakah, kemudian yang ketiga adalah fiha yufraqu kullu amrin hakim, ya bahwa yang dimaksud adalah bahwa pada malam ya Lailatul Qadar tersebut ya ditetapkan takdir-takdir ya makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalamnya adalah manusia, ala madal am, ya sepanjang tahun, untuk 1 tahun. Ya artinya dirinci takdir ya setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya alam semesta ini sepanjang tahun, ya.
maka di dalamnya ditetapkan ya ada yang dilahirkan, ada yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang ya selamat dan ada yang binasa, ya ada yang berbahagia, ada yang bersedih, ya ada yang berhaji dan ada yang ya yang tidak bisa berhaji, ada yang bisa melaksanakan ya ketaatan kepada Allah ya di Masjidil Haram, ya, dan ada yang tidak bisa, wala aziz wal dzalil, ada yang dimuliakan dan ada yang dihinakan, ya bahkan ya kondisi pacaklik, kemarau dan kondisi ya subur dan kondisi makmur dan lain sebagainya adalah ya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh keberkahan tersebut. Nah, jadi ini ya poin yang ketiga yang menunjukkan betapa malam Lailatul Qadar ya adalah malam yang memiliki keistimewaan tersendiri. Ya. Dan tentunya para pemirsa sekalian yang dimaksud dengan ya Kitabatul Maqadiril Khalaiq, ya, diteruskannya takdir-takdir ya alam semesta ini, ya yang dimaksud adalah bahwa pada malam tersebut ya dipindahkan ya takdir ya secara umum ya alam semesta ya para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluk hidup dari Lauhul Mahfuz ya kemudian hal itu diperinci di malam Lailatul Qadar tersebut, ya. Pemirsa sekalian rahimakumullah jami'an. Olehnya itu ketika kita ya diberikan ya karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan malam tersebut, maka tentunya ya ini adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk bisa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya ketetapan Allah untuk kita adalah ketetapan yang terbaik, ya ketetapan yang bisa memberikan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita, ya ketetapan kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, dan ya kaum muslimin secara umum. Nah, dalam ayat yang lain, para pemirsa sekalian rahimakumullah jami'an, ya pada surat yang lain, ini pada surat Ad-Dukhan, ya Ad-Dukhan ayat 1 sampai 6. Di surat yang lain, ya yang sangat terkenal yang kita hafal bersama, ya pada surat Al-Qadr ayat 1 sampai 5, Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan hal ini berkenaan dengan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Ini yang pertama. Ya, sebagaimana telah disebutkan dalam surat Ad-Dukhan. Ya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Ya, ayat ini menunjukkan ya pertanyaan yang tentunya jelas jawabannya. Tetapi kenapa ada pertanyaan? Ini menunjukkan ya betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya sebagaimana kita ya dalam keseharian ketika kita ya ingin mengangkat ya suatu tokoh atau suatu ya sosok, ya katakanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Umar atau Abu Bakar, Umar, ya Utsman dan Ali, ya Abu Bakar As-Siddiq. Tahukah kamu siapakah Abu Bakar itu? Ya, dia adalah ya, khalifah yang pertama. Ya, ini jadi ketika kita bertanya, tahukah kamu siapakah Abu Bakar As-Siddiq tersebut? Ini ya sebagai gaya bahasa untuk ya menegaskan keutamaan dari ya tokoh atau sosok tersebut. Maka begitu juga dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala ketika ya bertanya, "Wa ma adraka ma lailatul qadar?" Ya, tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Ini menunjukkan ya bahwasanya Allah ya ingin memberikan gambaran kepada kita betapa malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang memiliki keutamaan yang besar. Ya, seyogyanya kita, seharusnya kita untuk berusaha berlomba-lomba untuk bisa mendapatkannya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kemudian ya pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang ya menjawab, ya Lailatul Qadr khairun. Lailatul Qadr adalah sebaik-baik min alfi syahr, khairun min alfi syahr, lebih baik dari seribu bulan. Artinya kualitas dari malam tersebut, kebaikan ya kualitas kebaikan dari malam tersebut adalah melebihi 1000 bulan. Satu malam tetapi lebih baik dari 1000 bulan. Ya, subhanallah. Ya,
Para pemirsa sekalian rahimakumullah jami'an, olehnya itu wajar saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pada pertemuan yang di awal pertemuan ini ya kita jelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ahyal lail, menghidupkan malamnya, membangunkan istrinya, bersungguh-sungguh mengencangkan kain sarungnya. Ya, di antaranya adalah ya beliau ingin juga mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar tersebut. Ya, padahal apa kurangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pribadi yang telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, jaminan surga. Kemudian beliau adalah orang yang ya diampuni dosa-dosanya, tetapi juga masih menginginkan kebaikan dari yang dikandung oleh malam Lailatul Qadar tersebut. Maka tentunya kita ya haruslah juga memiliki semangat yang sama, atau paling tidak ingin berusaha ya meniti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ya, kalau kita tidak bisa mampu sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka paling tidak kita ya berusaha untuk ya mengikuti jalan beliau tersebut. Pemirsa sekalian rahimakumullah jami'an, ya Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Kebaikannya dikandung melebihi dari kebaikan 1000 bulan. Artinya ya kalau kita konversi ke tahun, berarti 1000 bulan itu ya melebihi dari 83 tahun lebih. Ya 83 ya lebih beberapa bulan. Artinya kebaikan atau ibadah yang kita laksanakan jika kita mendapatkan kurnia ya bertemu dengan malam Lailatul Qadar dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan ya yang bisa kita dapatkan, ya pahala yang kita dapatkan adalah pahala dari ibadah yang sama, tetapi ya pahalanya melebihi ya dari ibadah yang sama yang kita lakukan selama ya 1000 bulan atau 83 lebih beberapa bulan tersebut. Ya, jadi ya satu kali tasbih yang kita lakukan, yang kita ucapkan di malam Lailatul Qadar tersebut melebihi tasbih yang sama yang kita lakukan selama ya 1000 bulan. Satu kali sujud ya melebihi kebaikannya ya kebaikan dari sujud yang kita lakukan selama 83 tahun lebih beberapa bulan. Ya. Qiyamul Lail, bacaan Al-Qur'an dan segala ibadah yang kita lakukan melebihi ya dari ibadah yang sama yang kita lakukan sepanjang ya 1000 bulan, sepanjang 83 ya tahun lebih beberapa bulan. Tidakkah kita terpancing para pemirsa sekalian, ya waktu yang singkat tetapi kebaikan yang lebih besar yang kita bisa dapatkan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ya. Tanazzalul malaikatur ruh. Kemudian selanjutnya tambahan ya yang informasi yang kita bisa dapatkan dari surat ini, bahwasanya tanazzalul malaikatur ruh. Ya, para malaikat turun ya ke bumi. Ya, tanazzalul malaikatur ruh. Dan tak lupa juga ar-ruh, malaikat Jibril juga turun ya ke bumi. Bi'izni rabbihim, dengan izin Rabb mereka. Ya, min kulli amr. Ya, salamun hatta matla'il farja. Ya, kemudian malam itulah malam keselamatan sampai tibanya waktu fajar. Ya, jadi satu malam itu sampai tibanya waktu fajar, sampai tibanya waktu subuh, ya adalah malam keselamatan, malam kebaikan. Ya, sepanjang malam itu adalah kesempatan bagi kita untuk melaksanakan ya kebaikan, amal soleh, ketaatan dan segala macam bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, ya pemirsa sekalian, ya semoga ini adalah merupakan ya motivasi bagi kita, motivasi yang besar ya untuk kita bisa ya menghidupkan malam-malam dari 10 malam terakhir ini ya untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian informasi yang singkat ya yang bisa kita sebutkan dalam kesempatan berbagi ini, bahwa ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan kepada kita ya pada beberapa hadis ya bahwa malam Lailatul Qadar ya kita dapatkan, ya bisa kita dapatkan pada 10 malam terakhir. Kemudian dirinci lagi pada malam-malam yang ganjil. Kemudian dirinci lagi pada ya 7 malam terakhir. Kemudian ya dikerucutkan lagi ya pada malam ke-27 Ramadan. Akan tetapi
ya bagi seorang muslim supaya dia tidak bingung dan juga tidak ya uh, ya tidak luput darinya kebaikan ini, karena dalam informasi dalam hadis yang lain disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar ini bisa juga berpindah dari satu malam kepada malam yang lainnya. Olehnya itu hidupkanlah 10 malam terakhir, maka dijamin Anda mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hal ini menjadi motivasi bagi kita untuk bisa menghidupkan 10 malam terakhir untuk mendapatkan karunia dari malam Lailatul Qadar. Pemirsa sekalian rahimani wa rahmakumullah jami'an, pada beberapa menit kemudian kita akan memanfaatkan waktu untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan dari pemirsa Wahda TV. Yang pertama, pemirsa sekalian, sudah masuk pertanyaan. Ini afwan Ustaz, bolehkah di 10 malam terakhir saya salat tarawih 8 rakaat ba'da salat isya, kemudian di akhir malam saya salat tahajud sesuai dengan kemampuan, kemudian saya akhir dengan salat witir. Demikianlah sunnah yang bisa kita laksanakan. Artinya kita tetap mengakhirkan witir, kemudian kita melaksanakan salat tarawih ba'da isya, kemudian salat tahajudnya kemudian di akhir malam, sebelum sahur, lalu kemudian kita akhiri dengan witir. Jadi ini termasuk hal yang baik yang bisa kita lakukan di 10 malam terakhir. Yang pertama, kita salat isya pada waktunya, lalu kemudian kita bisa lanjutkan dengan salat tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat. Lalu kemudian di 2/3 malam, 2/3 malam terakhir, karena masih tetap juga berlaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada 2/3 malam terakhir, Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam terakhir, pada sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi, mengijabah setiap doa yang dipanjatkan, memberikan ampunan kepada orang yang memohon ampun, menjawab setiap pertanyaan, permintaan orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia boleh akhirkan sampai sepertiga malam terakhir. Dan dia juga bisa menjadikan selingan di antara waktu tersebut. Kalau dia tidak mampu maka silakan beristirahat, tetapi kalau dia mampu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya, dia bisa selingi dengan tilawah, membaca Al-Qur'an di sela-sela waktu tersebut. Yang jelas dia menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pertanyaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afuwun, sungguhnya engkau adalah maha pemberi maaf, tuhibbul afwa, mencintai sifat memberi maaf, fa'fu anni, maka ya Allah, maafkanlah diriku, ampunilah diriku, fa'fu anni. Nah, ini di antara doa yang bisa kita panjatkan, dan tentunya doa-doa yang baik yang lainnya, kebaikan untuk pribadi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin secara umum. Termasuk doa semoga Allah angkat wabah yang menimpa kita selama beberapa bulan ini. Doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk kaum muslimin secara umum, kebaikan yang meliputi kebaikan duniawi dan ukhrawi. Maka ini insya Allah hal-hal yang sunnah yang bisa kita lakukan. Semoga dengannya kita bisa mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar tersebut. Dan tentunya hal yang terus kita minta kepada Allah, sebagaimana doa yang dianjurkan untuk kita baca ketika tahiyat akhir, setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam, adalah doa memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, a'inni, mudahkanlah, bantulah aku
ya ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan memperbagus ibadah kepadamu. Ya, ini doa yang perlu kita ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang mudah kecuali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit kecuali yang Allah sulitkan. Ya. Jadi kalau Allah mudahkan kita untuk berzikir, untuk beribadah, untuk bersyukur ya dengan ya nikmat umur bertemu dengan bulan suci Ramadan dan dipertemukan dengan 10 malam terakhir, ya maka insya Allah ya apa yang kita inginkan untuk bisa maksimal ibadah di 10 malam terakhir ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pemirsa sekalian rahimakumullah jami'an, ya. Semoga hal ini ya bisa menjadi ya penyemangat spirit untuk kita ya untuk bisa mendapatkan ya kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Dan ya tak lupa sekali lagi ya kita ingatkan untuk ya mengikhlaskan niat kita ya semata-mata untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sekali lagi ya kita ingatkan untuk ya dari hal-hal yang bisa merusak amal ibadah kita, yaitu riya, sum'ah ya, dan segala hal yang menunjukkan sifat ingin dipuji, ingin dilihat, dan ingin mendapatkan balasan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal para pemirsa sekalian yang bisa kita lakukan, dan tentunya sekali lagi niat dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ihtisab, permohonan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin ada di antara ya kaum mukminat ya, kaum muslimat ya, ibu-ibu atau ya para akhwat, para ya wanita muslimah yang terhalang dari melaksanakan ibadah yang mewajibkan dia dalam keadaan suci, ya maka janganlah halangi diri Anda untuk melakukan kebaikan, membangunkan keluarga Anda, mengingatkan mereka untuk melaksanakan ibadah. Maka ibadah yang mereka lakukan pahalanya juga mengalir kepada Anda. Ya, katakanlah seorang ibu rumah tangga yang ya dalam kondisi datang bulan, maka kebaikan Anda dengan membangunkan, mengingatkan keluarga Anda, suami, anak-anak, ya untuk mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan malamnya dengan ibadah di 10 malam terakhir ini. Lalu kemudian kebaikan apa lagi? Berdoa. Ya, kebaikan doa. Ya, jangan halangi Anda untuk mendapatkan ya kebaikan doa, memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memanfaatkan untuk meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan untuk pribadi, keluarga, dan kaum muslimin secara umum. Dan tentunya adalah kebaikan dari aktivitas rumah tangga Anda, yaitu menyiapkan buka puasa, menyiapkan sahur, dan segala apa yang mereka butuhkan ya keluarga kita, sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi semuanya itu ya senantiasa dilandasi dengan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah ya Anda pun wahai ya muslimah sekalian, ya ibu-ibu rumah tangga, ya kemudian juga para muslimah sekalian dimanapun Anda berada, ketika dalam kondisi ya kita datang bulan tidak bisa melaksanakan sholat, ya maka insya Allah masih ada banyak ibadah yang lainnya yang kita bisa hidupkan di 10 malam terakhir ini, insya Allah. Ya. Demikian dulu yang dapat kita kaji para pemirsa sekalian. Ya, sekali lagi semoga bermanfaat. Ya, sekali lagi tetap semangat ya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir ini. Dan sekali lagi ya sebagaimana ya yang disebutkan dalam ya syariat kita, bahwa dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, innamal a'malu bil khawatim. Ya, sesungguhnya tolak ukur keberhasilan suatu amal itu dilihat dari akhirnya. Ya, jadi ya sebagai gambarannya bahwa ya di 10 malam terakhir ini atau 10 terakhir dari bulan suci Ramadan ini adalah ya kita memasuki tahapan final
ya siapakah di antara kita sebagai pemenang-pemenang yang berhak untuk mendapatkan ya karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ya predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya inilah ya masa finalnya, ya hendaklah kita bisa lebih bersungguh-sungguh lagi. Janganlah ya melalaikan kita kondisi sebagian saudara-saudara kita yang telah melalaikan ya dirinya dengan urusan-urusan duniawi, ya kesibukan untuk mempersiapkan diri menyambut Idul Fitri. Padahal Idul Fitri ya Idul Fitri pada hakikatnya bagi mereka ya para pemenang-pemenang di bulan suci Ramadan ini, bukan mereka yang telah ya dikalahkan oleh hawa nafsunya sehingga ya tidak lagi melaksanakan ibadah puasa, meninggalkan sholat dan ketaatan-ketaatan yang lainnya ya di bulan yang penuh mulia ini. Ya sekali lagi semoga Allah mudahkan kepada kita semuanya dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa ya melaksanakan kebaikan dan segala hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dulu ya akhirul kalam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada hal yang kurang berkenan ya mohon kami dimaafkan dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kebaikan maka itu semata-mata datangnya dari Allah ya, dan segala kesalahan kita memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dulu akhirul kalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.